Apa opini Anda terhadap trotoar di Indonesia? Trotoar menurut saya adalah sebuah kebutuhan penting yang harus dimiliki untuk setiap kota besar di Indonesia. Tapi sayangnya kebanyakan tempat di Indonesia masih mengurangi fasilitas trotoar yang berkualitas untuk rakyatnya. Cuman sayangnya jeleknya di Indonesia ini banyak banyak pengendara motor yang ini memanfaatkan trotoar ini biar tidak terhalang macet. Apa opini Nana terhadap trotoar di Indonesia? Trotoar itu adalah untuk pejalan kaki agar aman di jalan, tidak serempet dari mobil-mobil yang lewat. Ya, trotoar sekarang suka ada yang sudah rusak. Nah, itu harus diperbaiki supaya pejalan kaki jadi aman jalan di trotoar tersebut. Apa opini kamu terhadap trotoar di Indonesia? Aku sangat setuju dengan mereka. Sempit, gampang kesandung, kadang dipakai jualan lagi. Jadi, sebenarnya siapa sih yang ngurusin trotoar kita? Dari mana mereka dapat uangnya? Dan gimana caranya kita bisa belajar berbagi dengan satu sama lain? Ada apa dengan trotoar? Pertama, kita perlu cari tahu dulu sebenarnya siapa sih yang ngurusin trotoar kita ini. Menurut Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 45 ayat 2, penyediaan fasilitas pendukung dalam hal ini trotoar diselenggarakan oleh pemerintah untuk jalan nasional, pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa, pemerintah kota untuk jalan kota, dan badan usaha jalan tol untuk jalan tol. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu video yang aku mau kasih ke teman-teman. Nah iya, mereka dapat uangnya dari mana? Ketika uang masuk ke rekening negara, negara ngebikin yang namanya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Belanjanya apa aja? Bisa di pertahanan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, keagamaan, pariwisata, infrastruktur, dan perumahan. Tapi yang kita mau fokusin sekarang adalah sedikit uangnya ditransfer ke daerah-daerah di Indonesia, namanya dana bagi hasil. Setelah ditransfer, masing-masing daerah ngebikin yang namanya APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD sebenarnya punya banyak pendapatan lain selain dana bagi hasil seperti pajak dan hibah. Tapi lucunya, karena trotoar diurusin sama Pemda masing-masing, beda daerah, beda trotoar. Nah, ini ada beberapa hal yang aku temukan. Contohnya, trotoar antara daerah istimewa Yogyakarta dan Klaten. Bisa dilihat di satu sisi, trotoarnya menggunakan konblok bermotif batu bata. Tapi setelah perbatasan, menggunakan ubin bermotif lucu, bahkan dengan rumput dan semak-semak. Negatif dari hal ini, beda pengurus bisa berarti beda fasilitas pendukung. Contohnya, di sebelah sini ada guiding block untuk yang tunanetra, tapi di sebelah sana nggak ada. Atau trotoar di antara perbatasan Bali dan NTB tiba-tiba berhenti aja. Pemerintah punya banyak PR untuk ngebetulin trotoar-trotoar kita. Tapi sambil nunggu, aku bukan orang tua kalian sih, tapi ini ada beberapa basic manners yang masyarakat kita perlu pelajari. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan nongkrong di tengah jalan. Dan jangan taruh motor di tengah trotoar nih kayak wah.